Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan variasi permainan dan olahraga tradisional balap karung. Nama saya Cantika Maharani, NIM I1E018018. Perkenalkan, nama saya Anang Kusuma, NIM I1E018019. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi Jamil, NIM I1E018022 dari Penjas Unsur 2018. Perkenalkan, nama saya Riga Amelia Febiantika, NIM I1E018059. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan sejarah singkat tentang balap karung. Permainan balap karung adalah salah satu olahraga tradisional yang dimainkan menggunakan karung beras atau karung goni. Pemain masuk ke dalam karung, kemudian melompat-lompat dari garis start menuju ke garis finish. Permainan balap karung merupakan salah satu lomba yang selalu diadakan hampir di setiap daerah ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Namun konon adanya permainan balap karung tidak sejak Indonesia merdeka, melainkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu itu, permainan sering dilakukan oleh anak-anak usia 6-12 tahun pada saat ada acara-acara keramaian atau perayaan di sekolah-sekolah Belanda atau di kampung-kampung. Saat ini, permainan balap karung tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, namun juga dilakukan oleh orang dewasa. Sejarah lomba balap karung di Indonesia bermula saat Belanda menginjakan kaki di Nusantara. Para misionaris Belanda yang ada di Indonesia ini mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Peserta lomba balap karung ini pun tak hanya dari warga Belanda, tetapi dari warga Indonesia. Keseruan dan semangat yang ditunjukkan setiap peserta lomba balap karung sukses membuat rakyat Indonesia tertarik mengikutinya. Hingga rakyat Indonesia pun ramai-ramai mengikuti perlombaan ini. Bahkan saat Jepang menjajah Indonesia, lomba balap karung masih tetap dilakukan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan sarana dan prasarana. Yang pertama ada karung. Karung digunakan sebagai alat utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan permainan tradisional ini. Kelompok kami memilih menggunakan karung beras dengan bahan yang tebal. Yang kedua ada kapur atau tali rafia. Digunakan sebagai tanda garis pembatas. Yang ketiga ada peluit. Peluit digunakan sebagai tanda diawali dan diakhirinya permainan. Yang keempat ada papan skor. Papan skor digunakan untuk mencatat hasil perolehan waktu dan poin dari setiap timnya. Yang kelima ada spidol. Spidol digunakan untuk menulis hasil perolehan waktu dan poin dari setiap tim di papan skor. Yang keenam ada meteran. Meteran digunakan untuk mengukur lapangan. Yang ketujuh ada stopwatch atau jam. Digunakan untuk menghitung waktu. Yang kedelapan ada lapangan. Lapangan disarankan menggunakan lapangan yang tanah atau rerumputan karena untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya cedera. Selanjutnya adalah jenis pelaksanaan dari variasi permainan balap karung. Yang pertama, setiap tim menyiapkan 8 pemain. Yang kedua, dari 8 pemain tersebut dibagi sama banyak, yaitu 4 pemain di setiap ujung lintasan. Di sini saya menyimbolkan pemain dengan bentuk segitiga. Kemudian yang ketiga, para pemain baris berbanjar ke belakang. Pemain yang berada di sisi A baris di belakang kumpulan karung. Ini sisi A, baris di belakang karung. Karung di sini saya simbolkan dengan garis vertikal. Sedangkan pemain yang berada di sisi B garis di belakang garis batas pergantian pemain. Ini pemain yang berada di sisi B, dan ini adalah garis batas pergantian pemain. Karung diletakkan di belakang garis start. Ini adalah garis start, ini adalah karungnya. Kemudian yang keempat, aba-aba dari wasit adalah 1, 2, prit atau bunyi peluit. Yang kelima, setelah ada aba-aba dari wasit,
maka pemain di sisi A memakai karung yang disediakan. Pemain paling belakang atau pemain keempat tidak menggunakan karung. Kemudian yang keenam, seluruh pemain bergerak bersama ke arah ujung lintasan yang lain dengan cara pemain kedua sampai pemain keempat memegang karung yang digunakan oleh teman yang berada di depannya. Dan pemain yang berada di depan atau pemain nomor 1 bisa ikut memegang karungnya sendiri atau memegang pinggang atau berada di depan perut. Kemudian yang ketujuh, pergantian pemain di ujung lintasan diperbolehkan ketika pemain paling belakang sudah melewati garis akhir. Jika pemain terakhir belum melewati garis batas pergantian pemain, maka tim akan didiskualifikasi. Jadi ini adalah garis batas pergantian pemain atau garis akhir lintasan dari pemain yang berasal dari sisi A. Kemudian yang ke-8, permainan berakhir ketika kedua tim sudah melewati garis finish dengan syarat pemain keempat atau terakhir sudah benar-benar melewati garis serta dibarengi bunyi peluit dari wasit. Jadi ketika pemain dari sisi B sudah melewati garis finish, maka permainan baru dapat dihentikan. Aturan permainan. Yang pertama, harus saling bergandengan. Yang kedua, tidak boleh mengganggu tim lain yang sedang bermain. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kecurangan. Yang keempat, tidak boleh keluar dari lintasan. Yang kelima, pergantian dapat dilakukan jika pemain belakang melewati garis batas pergantian pemain. Untuk selanjutnya yaitu hukuman. 1. Keputusan wasit mutlak tidak dapat diganggu gugat. Kedua, tim yang berada di peringkat terakhir akan mendapatkan hukuman yaitu melakukan ice breaking. Ketiga, jika pemain melakukan protes maka akan ditegur. Jika masih tidak menerapkan keputusan wasit, maka akan didiskualifikasi dan tidak boleh mengikuti permainan hingga pembelajaran selesai. Yang keempat, para pemain dinyatakan gugur apabila keluar dari lintasan, masuk ke lintasan lawan, dan mengganggu yang sedang melangsungkan permainan. Yang kelima, apabila gandengan terlepas, maka tidak diperkenakan untuk melanjutkan permainan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman perskoran. Yang pertama, terkait untuk menentukan kemenangan. Pemenang akan ditentukan dengan tim yang memperoleh poin terbanyak. Yang kedua, terkait dengan poin klasemen. Menang akan mendapatkan poin 5, seri akan mendapatkan poin 3, kalah akan mendapatkan poin 1. Yang ketiga, terkait dengan tim yang mempunyai poin yang sama. Jika terdapat dua tim yang mempunyai poin yang sama, namun tim tersebut berada di papan bawah klasemen, maka akan dilihat dengan catatan waktu. Di antara kedua tim tersebut, yang memiliki catatan waktu terbaik adalah pemenangnya. Jika kedua tim tersebut memiliki catatan waktu yang sama, maka akan diadakannya pertandingan ulang. Dengan catatan, pemain yang belum pernah mengikuti pertandingan adalah pemainnya. Jika dua tim tersebut pemainnya sudah dimainkan semua, maka susunan pemainnya akan bebas ditentukan. Jika terdapat dua tim yang memiliki poin yang sama namun berada di papan atas klasemen, maka tidak diadakannya pertandingan ulang. Namun, ice breaking mutlak diberikan kepada tim yang memiliki poin terkecil.